Oke, video yang kedua, cara belajar Genius. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara kerja alami otak sehingga kita belajar cepat masuk nyangkut ke otak dan susah lupa. Oke, sebelumnya kita lihat gimana otak dalam menerima informasi dan bagaimana otak menyimpan memori. Menurut Profesor Rothschild, bahwa otak dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan, di mana belahan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk belahan kiri, misalkan dia kerjanya mengolah tentang tulisan, kata, angka, garis, kemudian daftar ya, kemudian logik, plus min, kali, bagi, kemudian analisis. Sedangkan belahan otak kanan itu adalah mengolah atau menyerap informasi tentang musik, gambar, warna, maps ya, kemudian imajinasi, kemudian impian, daydreaming ya. Kemudian inilah kalau kita lihat bahwa belahan otak kanan itu yang asik-asik. Di video yang pertama, setelah saya jelaskan bahwa ternyata otak sebenarnya sangat cepat menyerap informasi. Seperti pengendara motor, begitu lihat tanda rambu-rambu dilarang belok, langsung refleks otak menyuruh indera kita langsung untuk mengerem. Begitu cepatnya. Coba bayangkan kalau diganti tulisan dilarang belok, maka ketika naik motor kita lihat dulu tulisan itu, kita baca, baru otak merespon, lambat. Nah disinilah berarti ini kerjaannya belahan otak mana? Kerjanya belahan otak kanan. Kemarin juga sudah saya jelaskan, ketika kita ketemu teman lama, kita ingat itu teman kita, tapi lupa. Berarti wajah, tekstur, bentuk, body terekam oleh belahan otak kanan. Berarti kalau ingin lama, ya, tidak cepat lupa dalam belajar, maka olahlah dengan belahan otak kanan. Nah disinilah kesalahan kita. Kita belajar sukanya dominan, hanya menggunakan belahan otak kiri, sehingga apa? Sehingga cepat lupa dan susah nyantolnya. Oke, lalu bagaimana? Apakah kita belajar harus menggunakan belahan otak kanan saja? Oh no, tidak. Ya, di sini di cara belajar Genius itu kita sinergiskan. Jadi kedua belahan otak ini kita sinergiskan. Kalau ketika kita mampu mensinergiskan kedua belahan sisi otak, maka kita akan menjadi jenius. Orang-orang jenius seperti Albert Einstein dan lain-lain itu karena mengolah otaknya dengan kedua belahan otaknya, ya, menerima informasi atau berpikir dengan menggunakan belahan kedua otaknya. Ya, sekarang kita lihat pendapat dari Profesor John Medina bahwa ketika dua belahan otak disatukan, artinya disinergiskan, maka pemahaman akan jauh menjadi lebih baik. Ini. Nah sekarang kita tinjau, kita lihat apakah di situ kita senantiasa menggunakan belahan otak kanan. Kita lihat kejadian ketika kita melihat rambu-rambu hanya simbol, hanya gambar. Coba kalau dikasih tulisan di bawahnya dilarang belok. Dilarang belok otak kiri, gambar simbol otak kanan. Ini dua-duanya akan merespon. Inilah langsung belahan kedua sisi otak bekerja semua. Nah, kemudian kita lihat apakah buku kita, catatan kita itu sesuai dengan cara kerja alami otak? Tidak. Ini disebut sebagai mismanagement dalam belajar. Tulisannya tidak sesuai dengan cara kerja alami otak. Sehingga apa? Sehingga kita belajar menjadi susah, ya, menjadi susah dipahami, menjadi susah nyangkut di otak, ya. Kemudian cepat lupa. Lalu bagaimana nih caranya biar
kita tidak cepat lupa dan cepat nyangkut di otak. Nah, kita lihat dulu ya, kelemahan catatan linear. Kelemahannya apa? Catatan linear itu satu arah, dari kiri ke kanan, sehingga ini otak kita tidak leluasa. Kemudian monoton karena bentuknya seragam. Bayangkan kalau kita nyari teman bentuknya seragam, kita pasti akan cari satu persatu, tidak akan cepat ketemu. Ya. Kemudian tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Karena minim gambar. Padahal otak senang dengan gambar. Minim warna. Padahal otak itu mudah menyerap apabila warna-warni. Nah, kemudian catatan linear itu susah atau sulit dipahami. Kenapa? Karena keterkaitan antar konsep kurang jelas. Ya. Kemudian kata kunci bercampur dengan kata kunci. Dalam satu halaman tulisan penuh, padahal intinya kuncinya hanya beberapa kata. Itu. Oke. Terus bagaimana nih solusinya? Padahal buku kita, catatan kita itu linear. Solusinya apa? Nah, solusinya adalah ikuti video berikutnya. Bagaimana kita mengubah catatan yang tidak sesuai cara kerja alami otak menjadi sesuai cara kerja alami otak dan mampu melatih kedua belahan sisi otak saling bersinergi. Ikuti video-video cara belajar jenius berikut.